Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala siratim mustaqim wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai seorang mukmin tentu sangat mengharapkan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam amaliyah keseharian kita, baik itu amal-amal yang sifatnya wajib ataupun amal-amal yang sifatnya sunnah, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, baik itu yang terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, tentu niat, maksud dan tujuan kita semua adalah tak lain dan tak bukan untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara amalan-amalan kebaikan yang bisa mendatangkan ridhonya Allah kepada kita semua. Salah satu di antaranya ialah amalan bersiwak, menggunakan siwak, karena hal tersebut adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kesunahan para nabi-nabi sebelumnya. Dalam hal ini, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasuku fa inna siwaka madharatun lil fami mardatun li rabbi." Tasuku, bersiwaklah kalian semuanya. Kenapa? Fa inna siwaka, maka sesungguhnya siwak, madharatun, yaitu perkara yang mensucikan, lil fami, bagi mulut, mardatun, dan yang bisa membikin redo, li rabbi, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah penjelasan bahwasannya kita semua diperintahkan untuk menggunakan siwak. Kenapa? Sebab dalam kita menggunakan siwak, siwak itu bisa mensucikan mulut kita, membersihkan mulut kita, dan juga yang paling penting bisa menjadi membikin redho daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sederhana, ringan, dan mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita hendak melakukan sholat, ketika kita hendak membaca kitab suci Al-Quran, ketika kita hendak mau belajar, mengaji, berzikir, dan lain-lain sebagainya. Kelihatannya mudah, akan tetapi walaupun di situ kelihatan mudah dan sepele, di situ ada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang ditaruh, yang diberikan kepada siwak itu sendiri, manakala dipergunakan untuk membersihkan dan mensucikan bibir kita atau mulut kita masing-masing. Karena dengan bersiwak, gigi kita menjadi bersih, mulut kita menjadi harum dan suci. Karena kita setiap hari tentu mengkonsumsi berbagai macam makanan, ya, minum, sehingga kalau kita biarkan itu akan menjadi kotoran dan itu akan menjadi bau yang tidak enak.
Di samping itu pula dengan kita bersiwak, itu semuanya bisa menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita selaku pelakunya. Dengan demikian, mari saudaraku dimanapun berada, sebuah anugerah dan fadl yang istimewa ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita membiasakan diri, membersihkan mulut kita, mensucikan mulut kita dengan menggunakan siwak, dan tentunya ini bisa membuat ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu pula, malaikat Jibril alaihi salam selalu berpesan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpesan apa? Untuk jangan sampai meninggalkan sebuah kesunahan, yaitu siwak. Berkali-kali sering malaikat Jibril ini berwasiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggunakan siwak. Jikalau malaikat Jibril alaihissalam selalu berpesan kepada baginda Nabi, itu artinya banyak hikmah, banyak manfaat, ya, banyak sekali faedah-faedah di situ, hingga beliau berpesan kepada Nabi, jangan sekali-kali meninggalkan siwak. Dalam hal ini, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bisiwaki hatta khositu an yatrotna asnani." Mazala, tidak henti-hentinya, terus menerus. Siapa? Jibrilu, malaikat Jibril. Tidak henti-hentinya yusini, berwasiat, berpesan kepadaku bisiwaki, dengan menggunakan siwak. Hatta khositu, hingga aku takut ayat rotna, jika sampai rontok atau jatuh apa? Asnani, beberapa gigiku. Jadi ketika malaikat Jibril alaihissalam ini berjumpa dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tak henti-hentinya, mazala, terus menerus berwasiat, berpesan kepada Nabi untuk sesekali jangan meninggalkan siwak. Sampai Rasulullah itu takut giginya ini berjatuhan. Tetapi ya enggak juga, enggak takut judet, enggak takut enggak benar-benar rontok jatuh, enggak. Saking mengamat sangatkannya, Jibril itu memerintahkan Nabi untuk bersiwak sampai Nabi takut giginya itu akan rontok atau jatuh. Di sini tentu ada hikmah, ada fadilah yang diselipkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang mau melakukan daripada siwak itu sendiri. Sehingga malaikat Jibril pun selalu berpesan, berwasiat kepada Nabi untuk sesekali jangan meninggalkan siwak. Sederhana dan mudah kita dapatkan. Mungkin jikalau kita niat, jikalau kita memang ingin mengikuti sunnah Rasul yang satu ini, yang mudah, yang sederhana, insya Allah kita pun akan mendapatkan hikmah dan fadilah di situ. Dan insya Allah salah satu di antara amalan yang bisa membuat Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada pelakunya adalah menggunakan siwak. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disinilah pentingnya kita untuk tidak meremehkan sebuah amal kebaikan sekecil apapun dan seperti apapun, karena kita tidak pernah tahu di mana ridho Allah itu bisa turun kepada kita, karena kita pun juga tidak tahu amalan mana dan amalan apa yang diterima oleh Allah yang membuat Allah itu ridho kepada kita. Disitulah kita
dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sesekali jangan meremehkan sebuah amalan kecil atau menyombongkan diri karena mampu melakukan amal-amal kebaikan yang banyak. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang diterima oleh Allah dan amal apa yang bisa menjadikan Allah itu ridho kepada kita. Dan ternyata junjungan kita Rasulullah SAW memberikan sebuah amalan yang ringan, yang sederhana, sunnah, mendapatkan pahala tentunya. Gigi kita jadi bersih, jadi wangi mulut kita karena bersiwak, dan juga membuat bisa mendatangkan ridhonya Allah kepada pelakunya. Apa itu? Tak lain dan tak bukan adalah menggunakan siwak itu sendiri. Mungkin kalau masih belum pernah, mungkin jika itu masih belum terbiasa, ya, akan sedikit ragu, akan sedikit canggung, atau ada perasaan-perasaan yang lain. Tetapi insya Allah kalau sudah terbiasa itu akan menjadi mudah dan tidak ada dampak apapun, nggak ada malu, nggak ada apapun, biasa saja. Ya. Mau sholat ya ambil siwak dulu, ya. Mau baca Al-Quran pun juga demikian. Insya Allah jika kita mau mengamalkan itu semuanya, Allah akan memberikan hikmah dan fadilah, dan insya Allah kita semuanya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang Al-Fakir sampaikan terkait dengan kesunahan menggunakan siwak ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan keilmuan kita, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari hingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.